Selamat datang pada media pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai sifat larutan asam basa dan identifikasi asam basa. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai teori asam basa. Ada 3 teori yang menjelaskan mengenai asam basa. Yang pertama adalah teori Arrhenius, yang kedua teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah teori Lewis. Setelah mempelajari video ini, diharapkan kalian dapat menyebutkan sifat dari larutan asam basa serta dapat mengidentifikasikan asam basa. Saat membeli jeruk, biasanya pembeli mencicipi terlebih dahulu. Nah, beberapa buah jeruk tidak terlalu manis, tapi kadang cenderung terasa masam. Nah, jeruk ini adalah salah satu buah yang bersifat masam atau mengandung senyawa asam sitrat dan asam askorbat atau vitamin C di dalam buahnya. Jadi buah jeruk ini dapat dicicipi untuk mengetahui tingkat kemasamannya. Jadi jeruk adalah salah satu buah yang memiliki sifat masam. Nah, tentu sifat asam yang pertama adalah terasa masam. Itu dimiliki oleh contoh buah jeruk. Kemudian yang kedua adalah sifat asam yakni korosif. Sifat ini dapat merusak berbagai benda logam dan non-logam. Jadi jika asam yang bersifat korosif mengenai jaringan tubuh dapat mengakibatkan kerusakan. Kemudian yang ketiga adalah dalam air terurai menjadi ion hidrogen atau H+. Ini sudah dijelaskan juga berdasarkan teori Arrhenius, di mana dalam pelarut air akan menghasilkan ion hidrogen atau ion H+. Yang keempat, sifat asam adalah mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Nah, lakmus ini merupakan salah satu indikator yang nanti akan kita bahas juga untuk mengetahui sifat asam basa dari suatu larutan. Asam dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Nah, jadi ada dua jenis lakmus merah dan lakmus biru. Jika diujikan dalam larutan yang bersifat asam, lakmus merah akan tetap berwarna merah, sedangkan lakmus biru akan menjadi merah, sehingga larutan asam mengubah warna lakmus biru menjadi merah, dan lakmus merah tetap berwarna merah. Kemudian yang terakhir, sifat dari asam adalah bereaksi dengan basa akan membentuk garam dan air. Nah, jika asam direaksikan dengan basa, nantinya akan menghasilkan garam dan air. Nah, untuk reaksi asam basa menghasilkan garam akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya adalah basa. Nah, ini adalah contoh dari senyawa yang bersifat basa. Basa memiliki sifat yang pertama adalah terasa pahit. Memang mungkin kita tidak pernah merasakan sabun, tapi mungkin ada satu waktu ketika sabun tersebut tidak sengaja masuk ke dalam mulut kita saat mandi. Jika kita rasakan sabun terasa pahit. Sabun merupakan reaksi antara basa kuat NaOH atau KOH dengan minyak. Kemudian dalam air terurai menjadi ion hidroksida atau OH-. Ini juga sudah dijelaskan dalam teori basa Arrhenius. Kemudian basa juga terasa licin jika mengenai kulit. Kemudian mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Nah, jika tadi pada asam lakmus biru yang berubah menjadi merah,
Dalam larutan basa, lakmus merah akan berubah menjadi biru, sedangkan lakmus biru akan tetap menjadi biru. Kemudian, jika basa bereaksi dengan asam, akan membentuk garam dan air. Nah, jadi itu tadi sifat-sifat yang dimiliki oleh asam dan basa. Hal yang paling mudah untuk membedakan asam basa adalah dengan cara mencicipinya, tetapi tidak semua senyawa dapat dicicipi untuk menentukan asam atau basa dari larutan tersebut. Nah, untuk mengetahui atau mengidentifikasi suatu larutan bersifat asam atau basa secara aman menggunakan indikator. Jadi, indikator merupakan suatu zat yang menunjukkan warna berbeda dalam kondisi asam dan basa. Jadi, untuk menentukan sifat dari suatu larutan dapat digunakan indikator. Nah, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat larutan asam atau basa. Yang pertama adalah kertas lakmus. Kemudian ada indikator alami, ada larutan indikator buatan, dan ada alat indikator. Kertas lakmus ini paling sering tersedia di dalam sebuah laboratorium karena jenis indikator ini praktis untuk digunakan dalam menentukan larutan asam dan basa. Jadi ada dua jenis kertas lakmus, lakmus merah dan lakmus biru. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa asam dan basa, yakni dengan cara mencelupkan kertas lakmus ke dalam larutan yang ingin diujikan. Seperti yang sudah tadi Bu jelaskan, dalam larutan asam, kertas lakmus akan berubah warna menjadi merah. Kertas lakmus merah akan tetap merah, sedangkan kertas lakmus biru akan menjadi merah. Sehingga dalam larutan asam bersifat memerahkan kertas lakmus. Sedangkan pada larutan basa, kertas lakmus akan berubah menjadi biru. Kertas lakmus biru tetap biru, sedangkan lakmus merah akan menjadi biru. Dan pada larutan yang bersifat netral, kertas lakmus tidak akan memberikan perubahan warna. Jadi, indikator pertama yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat larutan asam basa adalah dengan kertas lakmus. Yang kedua adalah indikator alami. Indikator alami dapat diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Indikator ini dibuat dengan cara mengekstrak umbi, buah, atau bunga dari tumbuhan tersebut. Nah, ini adalah beberapa indikator alami dan perubahan warna dalam suasana asam maupun basa. Jadi, tanaman yang dapat digunakan sebagai indikator alami, misalnya yang pertama adalah kubis merah. Jadi, cara menggunakan tanaman sebagai indikator alami adalah dengan mengubah tanaman tersebut menjadi ekstraknya. Jadi kubis merah, warna ekstraknya adalah ungu atau merah lembayung. Nah, jika diujikan pada larutan asam, warna ekstrak yang semula ungu akan berubah menjadi merah muda. Sedangkan jika indikator alami atau ekstrak kubis merah ini diteteskan pada larutan yang bersifat basa, akan berubah warna menjadi hijau. Jadi, kubis merah akan berubah menjadi merah muda pada larutan asam dan berubah menjadi hijau pada larutan basa. Kemudian ada juga bunga sepatu, warna ekstraknya adalah merah tua. Jika diujikan atau diteteskan pada larutan yang bersifat asam, maka ia akan menjadi warna merah saja. Kemudian jika diteteskan pada larutan yang bersifat basa, warna
ekstrak yang semula merah tua akan menjadi kuning. Nah, begitu seterusnya untuk beberapa ekstrak yang bisa digunakan untuk menguji larutan asam atau basa dengan memberikan perubahan warna pada setiap larutannya. Berbeda untuk setiap larutan asam atau basa. Syarat untuk dapat atau tidaknya suatu tanaman untuk dijadikan sebagai indikator alami adalah tanaman tersebut atau ekstrak tanaman tersebut harus memberikan perubahan warna jika diteteskan pada setiap larutan. Nah, jadi ekstraknya harus memiliki perubahan warna yang signifikan untuk setiap larutan asam ataupun larutan basa. Yang ketiga adalah larutan indikator buatan. Larutan indikator merupakan salah satu jenis indikator yang dapat digunakan dalam mengetahui sifat asam basa sebuah senyawa. Jadi, ini sama halnya dengan indikator alami, tetapi larutan indikator buatan menunjukkan perubahan yang lebih signifikan karena disertai dengan nilai pH-nya. Jadi, indikator buatan dapat menunjukkan suatu larutan bersifat asam atau basa melalui perubahan warna juga. Kemudian, perubahan warna itu juga menunjukkan kisaran pH larutan yang diuji. Jadi, indikator buatan ini lebih akurat dibandingkan indikator alami tadi karena mampu menunjukkan kisaran pH dari suatu larutan. Jadi ada beberapa larutan indikator buatan, misalnya adalah larutan indikator timol biru. Jadi timol biru ini memiliki daerah rentang pH adalah 1,2 sampai dengan 2,8. Jadi timol biru memiliki trayek pH 1,2 sampai dengan 2,8. Kemudian perubahan warnanya adalah dari merah sampai kuning. Nah, jadi jika pada asam, ia akan dominan berwarna merah. Kemudian jika pH-nya meningkat lagi, dia akan menjadi kuning. Kemudian fenolftalin. Nah, ini paling sering digunakan fenolftalin atau disebut juga dengan PP, memiliki trayek pH 8,3 sampai dengan 10,1. Perubahan warnanya adalah dari tidak berwarna sampai dengan merah. Nah, jika pada larutan asam, PP akan tidak terjadi perubahan warna atau tidak berwarna, sedangkan pada larutan basa diteteskan fenolftalin akan menjadi merah. Nah, trayek pH-nya adalah 8,3 sampai dengan 10,1. Nah, jadi ini adalah beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menguji larutan asam basa yang disertai dengan trayek pH-nya. Jadi kita bisa menentukan atau mengetahui kisaran harga pH dari larutan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah indikator universal. Indikator universal ini sebenarnya sama dengan kertas lakmus. Cara penggunaannya adalah dengan cara mencelupkan ke dalam larutan, tetapi pada indikator universal juga sudah ada rentangan nilai pH-nya. Jadi pada kertas berisi warna, setelah dicelupkan, kertas akan menunjukkan perubahan warna yang nantinya bisa kita cocokkan pada kotak indikator universal ini sehingga kita mengetahui berapakah nilai pH dari larutan tersebut berdasarkan perubahan warna yang diberikan pada indikator universal tersebut. Nah, jadi itu tadi beberapa
indikator yang bisa digunakan dalam menguji larutan asam atau basa. Setiap indikator tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Contohnya adalah mungkin indikator alami tadi, tidak semua tanaman atau ekstrak tanaman bisa digunakan sebagai indikator alami, dan dia juga tidak bisa digunakan untuk mengetahui nilai pH dari suatu larutan. Nah, selanjutnya, silakan dikerjakan latihan soal. Ada 2 soal yang bisa kalian kerjakan pada buku catatan. Jadi, yang pertama adalah menguji sirup obat mah, aki, air jeruk, dan air sabun dengan indikator alami, yakni ekstrak bunga mawar dan ekstrak daun pacar air. Nah, berdasarkan 2 indikator ini, tentukanlah perubahan warna yang terjadi dari sirup obat mah, air aki, air jeruk nipis, dan air sabun tersebut. Tentu kalian juga harus mengetahui terlebih dahulu apakah sifat dari sirup obat mah, air aki, air jeruk, ataupun air sabun cuci piring tersebut. Dan jika diuji dengan bunga mawar merah dan ekstrak daun pacar, perubahan warnanya bagaimana? Kemudian yang kedua, ada data trayek pH dari beberapa indikator buatan, alizarin kuning, bromtimol biru, metil merah, dan bromkreso ungu yang masing-masing sudah diketahui trayek warna dan trayek pH-nya. Kemudian seorang laboran menentukan pH suatu larutan elektrolit menggunakan keempat indikator ini. Dia menguji larutan elektrolit dengan keempat indikator ini. Kemudian ternyata setiap indikator memberikan perubahan warna pada larutan elektrolit. Alizarin kuning memberikan perubahan warna kuning pada larutan elektrolit. Kemudian bromtimol biru, elektrolit tersebut menunjukkan warna hijau, metil merah menunjukkan warna kuning, dan bromkreso ungu menunjukkan warna ungu. Nah, berdasarkan hasil uji keempat indikator dan perubahan warna yang ditunjukkan, tentukanlah harga pH larutan tersebut. Silakan dikerjakan dengan baik dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahami mengenai sifat dari larutan asam basa serta dapat mengidentifikasikan larutan asam dan basa. Sampai jumpa pada media pembelajaran selanjutnya.